Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ya. Yaitu hadis nomor 969. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'u rajulu ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Ini beberapa larangan Rasulullah SAW ya terkait interaksi kita sehari-hari di masyarakat. Dari sahabat mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau, menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang an yabi'a hadirun libadin, seseorang menjual barang ya, dengan cara begini. Petani itu bawa barang dari kampung ya, bawa segala macam lah hasil palawija gitu. Di tengah jalan itu dicegat, geus bae beli urang kabeh. Nah, kemudian oleh si tengkulak namanya itu ya, dibawa ke pasar. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita menghalangi si petani menjual barang itu sendiri. Kalau dia jual sendiri, padahal petani itu dapat lebih banyak. Namun kita tanda petik ya dengan rakusnya menahan mereka. Udah Pak, nggak usah ke pasar, jual ke saya aja. Kadang dengan paksaan, kadang dengan tidak paksaan, atau dengan sistem mungkin. Jadi suatu tindakan, suatu perbuatan yang menghalangi petani menjual barangnya sendiri ke pasar itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini demi menjaga keadilan kepada para petani. Artinya tidak boleh ada larangan baik tersistem atau tidak tersistem yang menghalangi para petani menjual barangnya langsung ke pasar. Di zaman sekarang itu rantai penjualan itu dikuasai. Petani itu nggak bisa dapat harga terbaik. Bahkan petani nggak bisa jual langsung ke pasar. Nah, ini larangan Rasulullah SAW. Larangan berarti konsekuensinya adalah haram. Kalau larangan itu konsekuensinya haram. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW mengharamkan seseorang menghalangi petani untuk menjual barangnya langsung ke pasar, kecuali kesukarelaan mereka. Ya, misalkan petani merasa, aduh saya mau ke pasar, satu tidak punya angkutannya, saya tidak punya informasi rantai penjualannya, saya tidak bisa menjualnya, itu beda lagi. Tapi kalau kita mencegat mereka di jalan, baik dengan paksaan atau tidak dengan paksaan, maka kita telah menghalangi para petani untuk menjual barangnya sendiri ke pasar. Itu nggak boleh, tidak boleh. Bukan tengkulak yang seperti itu yang dibolehkan dalam syariat kita, dalam fikih kita. Tapi tengkulak yang benar-benar memang petani menjual kepada kita dengan sukarela karena mereka merasa tidak mau menjualnya ke pasar, ingin lebih mudah, silahkan kalau itu. Tapi mencegat mereka di jalan, apalagi menghalangi mereka untuk masuk ke pasar atau tidak memungkinkan mereka untuk masuk ke pasar sebagaimana mestinya, itu adalah dilarang. Yang kedua, wala tanajashu, jangan berbuat najas.
Ada sin kecil najas itu najis, ini sin besar najas. Sistem menjual dengan cara membuat orang yang membelinya itu sebenarnya tidak tertarik gitu. Tapi karena melihat kita seperti laku jadi tertarik gitu. Nah itu nggak boleh. Di minggu lalu pernah saya contohkan itu. Bai'un najas tuh contohnya misalkan apa namanya? Di bis antar kota itu sering ada penjual buah-buahan di atas. Itu menjual barangnya, tapi dia sudah punya orang-orang tertentu yang dia apa namanya? Koordinir supaya membeli barang kita. Di belakang tuh saya 10 kilo, saya 2 kilo. Pak, awi mah 3 kilo. Aya ibu-ibu deh Pak, awi mah apa? Pada eta temannya semua itu kan. Jadi aya tiluan 4 penumpang naik ke atas, pasti gak bayar karena itu biasanya gitu. Dan dibayar nanti ngasih ke supir biasanya. Nah, orangnya jualan di depan 1 karung itu, entah buah, entah makanan, entah apalah, produk apa itu masing-masing itu nanti pada ngacung beli, padahal tidak beli sebenarnya. Beli tapi muter di mereka sendiri gitu. Itu namanya bai'un najas, enggak boleh. Karena membuat orang yang asalnya tidak mau beli karena terpancing, tanda petik terprovokasi untuk membeli, akhirnya dia membeli. Nah, bai'un najas itu nggak boleh seperti itu. Saya soalnya korbannya. waktu masih kuliah di Lipia Jakarta dulu ke Bogor, di Bogor pernah saya ceritakan kalau salah. Itu barang-barang elektronik gitu. Saya nggak mau beli tadi itu setrika, dan setrikanya bukan setrika bermerek. Itu ketika sekedar lihat saja di samping itu ada yang ngasih tahu, Kang beli Kang, 200 murah. Saya kemarin beli 500. Ini aja beli. Kita nggak tertarik tadi itu sama sekali, nggak mau beli setrika buat apa? Cuma pengen lihat barangnya aja gitu. Tiba-tiba kan ada dikasih tahu, kemarin saya beli 500. Yang satunya kemarin saya beli 400, atau akhirnya murah cuma 200. Beli aja kita deh. Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu namanya bai'un najas. Mempengaruhi, menciptakan satu kondisi tadinya kita nggak mau beli, bahkan nggak tertarik sama sekali, tapi karena kondisi seperti itu dibuatnya, kita akhirnya membeli. Nah, itu nggak boleh. Itu bai'un najas. Wala tanajasyu, jangan berbuat najas. Nagal HP ya, udah Mekah. Pasti di antara kita mungkin ada yang pernah punya pengalaman seperti itu dalam berbagai barang segala macam. Contoh lagi misalkan toko yang baru dibuka, kita sengaja menyuruh orang-orang tertentu, mungkin kawan-kawan kita, supaya meramaikan toko kita agar orang lain itu tertarik. Itu khawatir saya juga masuk begitu. Seolah-olah toko kita tuh makanan kita tuh ramai, banyak orang, padahal itu orang yang semua dikondisikan oleh kita gitu. Itu bai'un najas. Jadi kita tidak boleh mempengaruhi perasaan pembeli dengan cara rekayasa sehingga dia membelinya, nggak boleh. Harus benar-benar si pembeli itu benar-benar memang punya iradah, punya niat, punya minat untuk membeli atau punya kebutuhan untuk membeli. Jangan sampai dipengaruhi oleh tadi perasaan karena yang lain memberi, diprovokasi tanda petik ya, dan sebagainya. Bai'un najas sebaiknya dihindari karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Terus bagaimana dong promosi yang benar? Promosi yang benar itu adalah menjelaskan produk itu. Itu promosi yang benar, bukan dengan cara najas. Promosi yang benar itu boleh, bahkan itu bagian dari konsep Al-Quran mempromosikan sesuatu itu. Kalau kita misalkan jualan buku, jelaskan buku ini buku yang dari penulisnya dia mendapatkan hak terbit, hak mencetak, kemudian penerbitnya juga kertasnya bagus, isinya juga tidak ada cacatnya, enak dibaca, tulisannya dan sebagainya, dan dijelaskan aja. Nah, promosi yang benar itu adalah menjelaskan produk dan menjelaskan harga, bukan dengan cara tadi mengemas dengan cara najas, cara memprovokasi orang, membuat perasaan orang tertarik padahal sebenarnya itu tidak seperti itu.
Selanjutnya wala yabi'u rajul ala bai'i akhihi. Larangan ketiga dalam fikih muamalah ini, tidak boleh seseorang membeli atau menawar atau masuk ke pembelian seseorang yang sedang terjadi. Misalkan Pak Deddy itu lagi mau beli sesuatu, lagi ngobrol sama penjualnya itu, tiba-tiba masuk yang sama saya aja. Tidak boleh kita ini masuk ke penawaran orang yang sedang dalam penjualan. Nyerobot. A dan B sedang bertransaksi, sedang ngobrol masalah produk. Tiba-tiba si C masuk, ya udah sama saya aja. Biasa yang beli, nggak boleh. Tidak boleh dalam Islam atau haram hukumnya seseorang masuk ke proses jual beli orang lain. Harus selesai dulu, harus finish selesai, baru dia boleh masuk. Larangan kelima, 1, 2, 3, 4, keempat nama. Wala yaktubu ala khidbati akhih. Nah ini juga nih. Tidak boleh kita masuk ke lamaran seseorang. Si fulanah sedang dalam proses lamaran si fulan. Dalam rentang setahun, dalam rentang 2 tahun. Nah, ada orang masuk melamar gitu. Tidak boleh. Hukumnya haram. Dalam pendapat lain makruh saja. Tidak boleh atau dilarang, nah yang jelas dilarang. Dilarang bagi seorang muslim untuk melamar seseorang yang masih dalam lamaran orang lain. Nyerobot sama juga. Tadi menyerobot jual beli, ini menyerobot lamaran. Kalau masih dikeker mah nggak apa-apa. Simpulannya masih dikeker. Tapi itu ngeker nanti tidak ada keberanian ngeker mah nggak satu. Nah, karena dikeker mah belum ada ikatan apa-apa, masih milik umat. Masih milik umum itu fulanah itu. Jadi masih semua orang masih berhak untuk melamar. Itu boleh. Masih ngeker, masih PDKT, masih kok janji-janji segala macam lah, itu boleh. Boleh masuk lamaran. Tapi kalau sudah ada lamaran, sudah ada tunangan, ya itu dilarang atau diharamkan hukumnya masuk ke lamaran seseorang, kecuali si wanitanya membatalkan lamaran itu. Jadi lamaran itu boleh dibatalkan. Ya. Pertunangan itu boleh dibatalkan, dan itu biasa saja dibatalkan itu, karena lamaran itu bukan komitmen apa-apa, dia hanya booking ibaratnya, hanya memesan saja bahwa tahun depan nanti saya akan nikahi. Nah, itu lamaran itu semacam itu, memesan saja, tapi belum ada komitmen apa-apa. Maka tidak boleh seorang muslim untuk menyerobot lamaran seseorang. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha, dan tidak boleh seseorang wanita meminta agar saudaranya itu dicerai. Jadi secara umum ini ada dalam pergaulan dalam interaksi sosial ini perlu diperhatikan bahwa tidak boleh wanita itu pada prinsipnya wanita itu baik dirinya atau buat orang lain tidak boleh meminta cerai tanpa ada sebab yang mendesak. Dalam sebuah hadis, barang siapa wanita meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang jelas, dia tidak akan mencium bau surga. La tasum raihata al-jannah, dalam hadis begitu. Jadi tidak boleh wanita itu tiba-tiba ujung minta cerai karena tidak betah sama suaminya, karena tidak cinta sama suaminya, karena suaminya sudah mulai tidak menarik, karena tiap hari nonton drakor, di drakor ganteng-ganteng, kasep-kasep lihat suaminya hawuk kan begitu. Itu lalu merasa ada yang kurang. Itu pengaruh yang sebegitu itu besar itu. Facebook ya, drakor dan lain sebagainya, apalagi pasangan-pasangan masih muda itu cukup tanda petik ya, mempengaruhi psikologi dan juga perasaan si para istri itu kepada suami-suaminya. Nah, wanita yang meminta cerai baik untuk dirinya atau untuk orang lain tanpa sebab yang jelas, maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Alhamdulillah ya. Hanya gara-gara itu orang tidak bisa mencium bau surga. Artinya apa? Surga bagi dia sangat jauh sekali yang tidak mungkin dia dapatkan.
Hadis yang berikutnya ini sama dengan hadis yang pertama saya baca, yaitu tentang janganlah kalian cegat si para petani itu menuju pasar, yang dicegat di jalan. La talaqaw rukbana wa la yabi'u hadirun libadin. Qila li Ibnu Abbas ma qawluhu la yabi'u hadirun libadin, qala la yakunu lahu simsaran. Itu jelas larangannya. Hadis berikutnya juga sama. Berarti ini saking kerasnya larangan Rasul ya bagi orang yang mencegat barang petani menuju pasar. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa la talaqaw sila'i hatta yuhbata biha ila suq. Dilarang kalian mencegat barang dari petani hatta yuhbata, hingga barang itu yuhbat, dijatuhkan, diturunkan, dibongkar ya, biha ila suq, di pasar. Ini lebih tegas lagi larangannya. Tidak boleh mencegat petani supaya tidak masuk barangnya ke pasar. Berikutnya hukum riba kita lewat karena sudah ya. Ini kisah orang yang menjual korma baik dengan korma buruk, itu kata Rasul tidak boleh. Itu adalah riba ya. Korma baik 5 kilo ditukar dengan korma buruk misalkan 10 atau 20 kilo, itu nggak boleh, haram hukum. Atau beras baik, beras bagus Cianjuran misalkan 5 kilo ditukar dengan beras butut dari mana lah gitu ya, 20 kilo, itu nggak boleh. Atau beras bansos 20 kilo kan kurang baik berasnya, ditukar dengan beras baik 5 kilo, nah itu nggak boleh, itu riba. Kalau mau diuangkan dulu, berasnya dijual dulu, yang bututnya tuh dijual dulu, dapat berapa, misalkan 30.000, belikan beras bagus, dapat berapa. Tidak boleh ditukar langsung, tidak boleh ditukar langsung. Tapi di masyarakat karena awam mungkin ya, mereka kadang mohon maaf setelah dapat bantuan di kelurahan itu langsung dibarter dengan beras bagus di heleran. Nah, itu tidak boleh. Itu jatuhnya riba. Sama dengan menukar anggur baik dengan anggur buruk, secara langsung nggak boleh, harus diuangkan dulu. Begitu juga emas juga tidak boleh ditukar langsung, dijual dulu. Emas yang sudah lama kita pakai, jual dulu, dapat harganya berapa uangnya, dibelikan emas baru. Begitu cara akadnya begitu. Kalau tidak begitu, maka jatuhnya kepada riba. Dengan berdasarkan hadis, ya dan biadin sawaan bisawain, harus sama, tidak boleh ada kelebihan, dan harus cash langsung di hari itu juga atau di saat itu juga. Ini secara umumnya sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan. Lalu hadis berikutnya juga menekankan tentang yang kita bahas sebelumnya. Ada yang bertanya, boleh nggak kita jual buah dalam keadaan pentil, masih berbunga, buat dijual atau tidak? Tidak boleh. Diijonkan. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di sahih ya, anna Rasulullah SAW qala la tabi'u thamara hatta yabdu salahuha. Tidak boleh kalian menjual buah hingga nampak jelas buah tersebut memang bentuknya buah gitu. Wala tabi'u thamara bitamri. Jadi kalau buahnya itu masih bunga, masih pentil, kayak di Pajajaran rambutan buah pentil hungkul, nggak boleh dijual. Karena kenapa? Karena kalau sudah dijual, sudah dibeli, ternyata tidak buahan, yang rugi siapa? Beli. Yang membeli. Dalam hadis sebutkan, tidakkah kalian memakan barang haram dari saudaranya dengan cara membeli seperti itu? Atau dalam keterangan lain, dengan cara apakah dia menghalalkan uang saudaranya kalau begitu? Gitu. Jadi maknanya janganlah kalian menjual buah-buahan yang masih bunga, masih pentil. Harus nampak sudah ketara buahnya baru boleh. Namanya jualan ala tahmin. Tahmin itu menjual dengan menebak, boleh itu. Asal sudah nampak wujudnya. Alpukat sudah bulat gitu, sudah hijau alpukatnya. Boleh. Pak, saya tawarin setangkal, Mas ribuan, boleh. Atau kita dulu di kampung tuh cengkeh ya. Cengkeh itu bisa ditebak, kalau cengkehnya kecil misalkan tangkalnya sudah nampak tuh si buah cengkehnya itu 300.000 misalkan aja. Boleh. Jadi pada dasarnya menjual dengan cara menebak satangkal itu boleh, tapi syaratnya tabdu solahu au yabdu solahuha, nampak jelas buah nanti memang buah. Soalnya kalau tidak begitu akan terjadi kerugian yang besar. Apa ya buktinya itu rambutan Pak Haji itu nggak berbuah,
Padahal pentilnya rimbun punya. Wah, ranum di mana-mana gitu. Setangkal tuh pentilan semua itu. Tapi nggak ada buah satu buah. Nah, khawatir itu kejadian kalau ada orang membeli tiba-tiba nggak ada buahnya. Ya, jadi rugi total kalau itu. Apa namanya, ijon kalau kita ya? Ijon. Ijon suri ijon. Jambi. Baik. Juga sama, hadis berikutnya sama, kurang lebih mana-mananya sama, kita lewati saja ya. Nah, ini hadis motivasi para ibu nih. Hadis motivasi para ibu. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun ummu Muawiyah. Hindun ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti istrinya Abi Sufyan ya. Seorang sahabiah, dulunya jahat tapi kemudian menjadi baik, menjadi sahabat, menjadi wanita yang salehah. Suaminya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan juga sama, dulunya itu jahat, tapi akhirnya masuk Islam dan Islamnya bagus. Anaknya Muawiyah. Muawiyah itu adalah pendiri dinasti Bani Umayyah. Kerajaannya itu berumur lama, sekitar 350 tahun. Lalu berlanjut di Spanyol Andalusia 800 tahun. Jadi total dinasti Umayyah itu 1200 tahun kerajaannya. 800 tahun di Eropa, menguasai Eropa, dan Spanyol saat itu adalah pusat peradaban Eropa. Ketika Eropa lain itu masih terpuruk, masih sarare yang domba di imah di jero, tidak tahu peradaban. Jalanan masih becek, tidak ada fasilitas, orang-orang tidur dengan ternaknya, orang-orang jarang mandi setahun 2 tahun. Nah, kecuali setelah datang Islam. Islam datang mendirikan peradaban baru di Andalusia, Spanyol kalau sekarang itu, selama hampir 1000 tahun, 800 sekian tahun. Jadi total Bani Umayyah ini kerajaannya 1200 tahun. 350 tahun di Arab dan 850 tahun di Eropa ya. Siapa pendirinya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan punya ibu namanya Hindun ya, Hindun. Hindun ini orang yang dulu membelek dadanya Hamzah dan yang menelan atau menggigit memakan hatinya Hamzah, saking bencinya kepada Islam. Hindun ini saking benci kepada Islam, dia nyuruh pemanah ulung disewa gitu, membahasa orang, "Jam, maneh bakal dimerdekakan ke saya." Karena budak ya kan. Saya beli kamu, saya merdekakan kamu. Tapi punya tugas khusus. Supaya kamu merdeka itu apa? Bunuh Hamzah, serahkan jasanya ke saya. Akhirnya si budak ini tiap hari latihan nombak dari jarak jauh supaya bisa membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Latihan tiap hari demi mengusahakan kemerdekaan status budaknya itu. Namanya budak, ditawarin merdeka itu semangat. Itu segala-galanya bagi seorang budak kalau ditawarin merdeka itu. Walhasil ketika perang berkecamuk di Uhud, sudah pernah kita jelaskan bagaimana proses terjadi perang Uhud waktu khutbah Jumat bulan lalu ya. Itu siapa? Wahsy namanya si budak itu, dia ngincar, tidak ikut perang, dia khusus untuk ngincar Hamzah aja. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Tombak, kemudian meninggal, lalu diserahkan jasanya ke Hindun. Oleh Hindun dibelek dadanya, dimakan hatinya. Saking bencinya. Kenapa? Karena Hamzah ini yang telah membunuh saudara-saudaranya di Badar sebelumnya. Jadi dendamnya luar biasa ya. Di Badar itu kan orang Quraisy itu kalah telak, banyak yang terbunuh. Nah, si Hindun ini balas dendam dengan cara memakan hati Hamzah yang sudah meninggal dunia. Gitu. Orang kafir itu bencinya sama Islam itu begitu. Tidak bisa jasadnya, tidak bisa hidupnya, matinya mereka. Dimutilasi oleh Yazidillah. Tapi Abu Sufyan kan jadi mertua ya, anaknya dikawin oleh. Iya, itu sebelum dia masuk Islam sudah jadi mertua. Singkat cerita, Abu Sufyan masuk Islam, istrinya juga ikut masuk Islam, juga anak-anaknya seluruhnya masuk Islam. Nah, Muawiyah ini adalah anaknya Hindun, anaknya Abu Sufyan yang berhasil mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Damaskus. Tadinya dia itu gubernur Damaskus,
Ketika pemerintahan Umar, dia itu gubernur Damaskus. Ketika Umar wafat, berganti kepada Utsman. Utsman juga dibunuh, wafat, berganti kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Muawiyah di Damaskus tidak mau berbaiat kepada Ali. Ini cerita awal petaka umat Islam itu karena kematian Utsman bin Affan. Ali melihat bahwa mengkisos para pembunuh Utsman bukan perkara mudah. Karena jumlah mereka itu pemberontak itu 10.000 orang. Kumaha newaka 10.000. Mereka berasal dari Irak, menyerang Madinah. Utsman bin Affan tidak mencegah mereka, karena kalau dicegah akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Biarkan saya saja yang menjadi tumbal. Maka Utsman pun dibunuh. Darahnya itu menetes kepada Al-Quran, tepat di surat Al-Baqarah 217. Yang bunyinya adalah wallahu ya'simuka minas, Allah menjagamu dari dari keburukan. Artinya diselamatkan nanti di akhirat. Tetapi mungkin di dunia dia mati sebagai syahid. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat bahwa mengkisos, mencari para pembunuh Utsman yang menyusup ke barisan kaum muslimin bukan perkara mudah. Biarkan, izinkan saya untuk memantapkan, memancangkan dulu pondasi-pondasi kekhilafahan. Sampai benar-benar ajak kita cari nanti pembunuh Utsman. Gampang itu mah. Penegakan hukum itu gampang kalau udah stabil. Itu ijtihad Ali. Ijtihadnya Muawiyah enggak. Pokoknya kami menuntut balas kematian Utsman. Karena memang Muawiyah ini saudaranya, sepupunya Utsman bin Affan. Muawiyah ini memang punya ada ikatan saudara lah dengan Muawiyah bin Affan. Jadi Muawiyah mengatakan, kami tidak akan membaiat kamu wahai Ali sebelum kau tangkap pembunuh Utsman dan dihukum. Nah, dialog ini buntu. Orang-orang soleh kalau buntu dialog perang. Biasanya zaman dulu ya. Jadi dua orang soleh dengan ribuan pasukannya, dua orang yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai generasi terbaik, tetapi buntu menemukan solusi jalan keluar. Akhirnya yang menang adalah pedang. Ali datang dengan ribuan pasukan, Muawiyah berangkat dengan ribuan pasukan. Perang mereka. Nah, sebelum perang, negosiasi dilakukan. Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari yang sudah sepuh. Lalu Muawiyah mengirim Amr bin As yang masih muda, yang jago atau diplomat ulung lah. Kemudian mereka bernegosiasi, itu pun juga buntu. Karena ada yang memanas-manasi. Dikatakan dalam sejarah, para pembunuh Utsman itu menyusup kedua barisan ini. Nyusup ke Muawiyah, nyusup ke Ali. Memanas-manasi. Udah perang aja, perang. Walhasil perang. Dan banyak yang terbunuh. Muawiyah kalah, terdesak. Tetapi Amr bin As mengusulkan, wahai Muawiyah, satu-satunya cara kita selamat, angkat bendera putih dengan mushaf. Angkat Quran. Bendera putih, tanda menyerah. Nah, ternyata itu siasat. Ali sudah tahu bahwa mereka ngangkat Quran itu bukan untuk benar-benar ngajak perdamaian, tetapi memang menyerah karena tidak mampu melawan. Makanya kata Ali, ketika kubu lawan mengatakan kita ingin damai dengan hukum Allah, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya perkataan kalian itu benar, tapi maksud dari perkataan itu adalah kebatilan. Kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalian tuh benar ngangkat Quran, minta damai dengan hukum Allah, tapi saya tahu siasat kalian. Di belakang itu kalian menginginkan keburukan, menginginkan kami yang kalah. Ternyata betul, barisan Ali bin Abi Thalib terpecah dua. Satu pihak mendesak Ali untuk menerima perdamaian Muawiyah, pihak lain tidak, kita perang habis-habisan sampai mereka itu ditumpas. Pecahlah kubu Ali itu. Nah, udah pecah gampang ngalahinnya. Walhasil ya akhirnya Muawiyah menjadi khalifah di Damaskus sampai tadi 1000 tahun itu dengan turunan-turunannya, keturunan-keturunannya. Itu singkat cerita perselisihan antara Ali bin Abi Thalib. Jadi dua-duanya orang ini beristihad dengan istihad masing-masing, dan dua-duanya kata ulama itu benar. Ali beristihad
karramallahu wajhah berijtihad bahwa pemerintahan dulu biar stabil, nanti kita cari penegakan hukum, cari orang-orang yang membunuh Utsman. Kata Muawiyah, enggak, terapkan dulu kisos baru kita berbicara kekuasaan, gitu. Kan dua-duanya ijtihad itu benar, tidak ada yang salah. Namun lagi-lagi kan orang soleh itu ketika tidak ketemu di dialog, kadang ketemu di medan perang. Pedang yang berbicara. Pedang yang berbicara. Dialog tidak ketemu gitu. Karena istilah dalilan dalilun, dalil ngejegelut ya gini. Di orang ada istilah dalilan dalilun. Kalau eleh dalil ngajak gelut gitu. Nah, ini pelajaran berharga, sangat berharga bagi umat Islam. Ketika dialog tidak ketemu, ketika ijtihad tidak ketemu, harusnya masing-masing berjalan dengan ijtihadnya masing-masing, ya. Tidak sampai kepada peperangan. Tapi kata Imam Ahmad, saya tersenyum melihat dua pasukan ini. Karena apa? Yang dibunuh, yang terbunuh, dua-duanya masuk surga. Ini unik. Kenapa? Karena Rasul menjamin ahli Badar semuanya di surga, ya kan? Kemudian Zubair, Tolhah, 10 orang dijamin masuk surga. Berperang dengan orang yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Maka kata Imam Ahmad, aku ini tertawa dan takjub melihat sejarah ini, karena dua orang yang dijamin masuk surga berperang. Jadi yang dibunuh masuk surga, yang terbunuh masuk surga. Seolah-olah saya menangkap, seolah-olah Allah itu ingin memberi pelajaran pada umat Islam, jangan sampai terjadi huru-hara seperti itu. Yang ini mah terjadi untung nih antara orang yang dijamin masuk surga. Nanti makan tidak. Nanti di generasi kita kalau ada perang Islam dengan Islam, bukan orang-orang yang dijamin masuk surga itu, ya kan? Kalau dulu mah orang berperang semuanya orang-orang dijamin masuk surga, pihak-pihak itu. Nah kalau sekarang perang, nauzubillah. Satu dilarang, yang kedua kalau ada yang terbunuh di antara kita Islam dengan Islam, tidak ada yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Itu hadis. Yang mana? Kalau Islam berperang terbunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Hadis. Al-qatil wal maqtul finnar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini yang ngabunuh mah jelas masuk neraka. Kita juga paham. Wal maqtul, terus yang dibunuh kok masuk neraka? Kata Rasul, karena yang terbunuh dia punya niat untuk membunuh saudaranya. Cuman kalah aja gitu. Cuman kalah aja. Kalau dia punya kemampuan mah dia membunuh gitu. Nah, perkelahian umat Islam, peperangan umat Islam kalau terjadi, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Kecuali pertempuran yang dialami oleh sahabat. Karena dua kubunya itu adalah dijamin surga. Ahli Badar, 10 orang dijamin surga dan seterusnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Zubair itu ketika berhadapan dengan Ali, diingatkan Zubair itu, hai Zubair, Zubair ini satu dari 10 dijamin surga ini. Hai Zubair, ingatkah kamu hadis Rasul? Apa itu wahai Ali? Jadi sebelum gelut ngobrol dulu. Ngobrol. Ya seorang dulu punya jiwa kesatria seperti itu. Apa wahai Tuan Ali? Kata Ali, tidakkah kamu ingat hadis Nabi? Hai Zubair, kamu akan berhadapan dengan Ali. Dan kau harus mundur sebenarnya. Kau akan berhadapan dengan Ali dan kau, artinya orang yang berhadapan dengan Ali itu salah gitu. Zubair itu mundur, dia kalah. Bukan kalah dalam arti kata tidak mau perang, mundur dan meninggalkan pasukan, tapi sendiri dicegat di jalan oleh pasukan yang ekstrim itu, dibunuh Zubair. Jadi ketika diingatkan, Zubair itu menarik diri. Diingatkan oleh Ali, wahai Zubair, kamu ingat gak hadis Nabi bahwa kamu akan berhadapan dengan Ali dan kamu di pihak yang salah? Zubair mundur. Tapi ya itu, pasukannya kan sudah panas kan gitu. Wah, melihat Zubair mundur tuh, wah ini pengkhianat nih Zubair nih, dibunuh. Dan kalau sudah ngumpul pasukannya sudah kacau, nggak bisa diapa-apain udah itu. Nggak bisa diapa-apain. Nah itu pelajaran besar buat umat Islam agar kita tidak saling termakan dengan hasutan-hasutan. Nah singkat cerita itu Muawiyah itu punya ibu namanya Hindun. Ini inti kajian kita. Hindun ini punya suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orangnya koret, bakhil, merengkel, meregehese.
buntut kasiran. Sapoe resiko ukur 1000 aya laguna dulu. Sapoe resiko ukur 1000. Zaman dulu 1000 tahun 90-an masih berharga, sekarang nggak berharga. Bala-bala hiji opi ketemu kan 5.000 opat. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, aduh salaki abdi teh pelit ampun eta mah. Barengkel hese. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran. Bolehkah aku mengambil uang dari dompetnya secara sembunyi-sembunyi? Mau? Boleh nggak saya maling? Mau? Sedikit saja dari dompetnya itu. Namun dompet isina 3 juta, 100 ribuan kan kandal tah. Mun salambar 2 lembar mah aman nih kan gitu. Salambar 2 lembar mah kecil. Qala Rasul bersabda, "Khudhi, ambillah. Anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf." Ambillah dengan cara baik yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Artinya boleh. Istri boleh ngambil dari dompet suaminya secukup untuk dirinya dan anaknya. Secukup makan, bukan secukup shopping, beda. Secukup makan. Ini artinya bahwa suami pelit itu memang sangat tercela. Sampai saking tercelanya, si istri diizinkan mencuri dari suaminya, diizinkan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Khuzi, ambillah, anti cukup untukmu, wabanuki yang cukup untuk anakmu. Bil ma'ruf, tapi dengan cara baik, ya. Dengan cara baik. Masya Allah ya. Jadi ini hadis memberi kebolehan kepada istri mengambil secara sirron atau siri, aiduna ilmi, tanpa pengetahuan dan tanpa izin suaminya. Mungkin di tata cara adab kita tidak sopan ya. Tetapi kalau suami benar-benar pelit, ya, korek meningkat bergehese, istri sampai tidak bisa makan dan sebagainya, itu gimana lagi coba? Masa anaknya nggak makan? Masa istrinya ngemis? Kan nggak mungkin. Ya udah, akhirnya dia diizinkan ya, dengan cara baik walaupun sembunyi. Nah, mulai tahu hadis ini siap-siap Pak, dompetnya dikunci Pak. Dompetnya dikunci, jangan sampai. Ya, cara terbaik adalah memberi dengan banyak, dengan cukup kepada keluarga kita. Oh ya, saya teringat tadi kita membahas tentang peperangan antara Ali dan Muawiyah. Hari-hari belakangan ini kita melihat informasi berita bahwa terjadi peperangan ya, di perbatasan antara Pakistan dan India ya. Itu konon awalnya terjadi peledakan di tempat wisata di daerah Kashmir, perbatasan. Kebetulan daerah itu, perbatasan itu Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. India menuduh pihak Pakistan itu melindungi para pelaku gitu, atau tidak menyerahkan ke hukum para pelaku. Padahal Pakistan sudah membantah dengan keras bahwa itu bukanlah bagian dari kami dan itu jelas-jelas bukan perbuatan kami. Artinya kami pun akan mencari pelakunya gitu. Tapi India tidak sabar karena mungkin hal itu sering terjadi. Akhirnya India meluncurkan beberapa roketnya ke wilayah Pakistan. Dan yang korban itu warga sipil, anak-anak dan para ibu-ibu gitu kan. Akhirnya Pakistan pun membalas dengan beberapa serangan ke pesawat-pesawat tempur India. Ada beberapa ya. Nah itu, dan sekarang itu berlanjut. Bahkan sekarang sudah dinyatakan perang beneran sekarang. Nah saya teringat sebuah hadis, ada 2 hadis sahih yang menceritakan tentang Ghazwul Hindi, tentang peperangan India. Dalam satu hadis Rasul bersabda bahwa kaum muslimin nanti akan berperang melawan Al-Hindi dengan India, dan yang ikut perang itu tidak akan tersentuh api neraka. Yang ikut pasukan itu tidak akan tersentuh api neraka. Dalam hadis lain Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa dalam hadis sahih ya, bahwa tidak akan pernah celaka orang yang ikut kaum muslimin dalam pasukan melawan Hindi. Dikuatkan oleh hadis lain, nanti kelak di akhir zaman, ini nubuat Rasulullah, kelak di akhir zaman kaum muslimin itu akan berdamai dengan ahli kitab untuk mengalahkan orang musyrik. Kaum muslimin akan berdamai dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Jadi umat Islam itu akan berdamai, akan bersekutu dengan Yahudi, Nasrani. Ngabala deula. Orang bakal ngabala deula dengan Amerika, dengan Eropa. Ngabala deula untuk mengalahkan orang-orang musyrik dan ateis.
Nanti setelah ateis musyrik ini kalah, nggak ada lagi, baru kita ini akan berperang dengan ahli kitab. Terakhir, hingga muncullah Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi salam. Dan Isa sendiri yang akan nanti memenangkan dan memimpin pasukan orang beriman untuk mengalahkan pasukan kafir ahli kitab yang dipimpin oleh Dajjal. Itu kronologis akhir zaman yang diberitakan Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud sekarang itu Ghazul Hind yang dimaksud oleh hadis? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan. Dan jangan juga memastikan bahwa ini Ghazul Hind yang disabdakan oleh Nabi, belum tentu. Kita hanya bisa mengatakan satu saja, doa semoga Allah menjaga kaum muslimin, semoga Allah menguatkan dan memenangkan perjuangan kaum muslimin, itu aja. Supaya bangsa Kashmir yang muslim terbebas dari rejim yang berkuasa di situ. Semoga kaum muslimin di sana juga tidak terkena dampak dari perseteruan tersebut. Itu mungkin komentar saya terkait dengan Ghazul Hind atau perang yang terjadi di India. Wallahu alam apakah itu perang dimaksud atau bukan, wallahu alam. Yang jelas Nabi SAW memotivasi pasukan yang ikut perang tersebut, dia tidak akan tersentuh oleh hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itu beberapa hadis yang bisa kita sampaikan terkait dengan fikih muamalah. yakni tidak boleh mencegat petani sampai ke pasar, lalu wanita boleh mengambil sesuatu dari milik suaminya asalkan dengan cara yang ma'ruf, yang tidak boleh melebihi kebutuhannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.